Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Maiswaranggana, biasa dipanggil Faisal. Saya merupakan mahasiswa di kampus Universitas Diponegoro. Sebagaimana status saya sebagai mahasiswa, saya memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas, salah satunya dari mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, yang mana tugas ini ialah bentuk presentasi ataupun pidato yang dikemas dalam bentuk TED Talk, acara yang mungkin teman-teman sekalian udah pada ketahui. Tarik sedikit ke belakang mengenai latar belakang tugas ini. Jadi dosen kami memberikan rentetan tugas dari awal kelas pertama TTKI dimulai, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2024, dan pada file tersebut disajikan juga deadline untuk masing-masing tugas. Di mana untuk tugas TED Talk sendiri, deadline-nya ialah pada tanggal 1 Mei 2024. Setidaknya ada 71 hari kesempatan kami mahasiswa untuk mengerjakan tugas ini secara optimal. Di mana secara optimalnya kita sebagai mahasiswa mungkin akan mengerjakannya dalam bentuk grafik tabel berikut. Dalam 71 hari saya bagi menjadi 5 minggu. Pada minggu pertama divisualisasikan ada 2 warna, kuning dan hitam. Kuning merupakan gambaran kita mahasiswa untuk merencanakan tugas ini, planning kita, dan hitam adalah aksi yang kita lakukan. Seperti contoh, pada minggu pertama mungkin kita masih merencanakan topik apa yang akan diangkat. Terus kita mungkin baru menggali sedikit demi sedikit dari jurnal ataupun menonton video tentang topik terkait. Minggu kedua kita mulai membuat draft, kita mulai tingkatkan fokus konsentrasi aksi kita terhadap tugas, hingga minggu terakhir kita melakukan take, kita berlatih, kita mengedit dan finishing. Tapi apakah itu yang saya lakukan? Mungkin apakah itu juga yang teman-teman di sini lakukan? Tidak. Setidaknya untuk saya ini adalah kondisi aktual yang saya terapkan. Pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dapat terlihat saya masih belum fokus terhadap tugas TED Talk ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya masih teralihkan oleh tugas-tugas ataupun kegiatan praktikum. Terdapat lonjakan perbedaan yang sangat signifikan pada minggu keempat, terutama pada warna kuning, di mana ada panggilan teman kita, yaitu overthinking dan panic attack untuk mengerjakan tugas, sehingga kita terburu-buru untuk mengerjakannya. Banyak ide yang terpikirkan di otak saya, akan tetapi aksi yang saya lakukan tidak selaras dengan rencana atau ide-ide tersebut. Sehingga pada minggu kelima, di saat saya harus fokus berkegiatan lain, saya juga harus menulis draft, saya berlatih, melakukan take video, finishing, editing, dan lain-lain. Kondisi yang saya alami ini, atau mungkin relevan juga bagi teman-teman sekalian, disebut procrastinating, atau kegiatan seorang individu atau kelompok yang menunda-nunda suatu kegiatan, suatu task, suatu tugas, secara sadar maupun tidak sadar, dengan beralasan, saya harus melakukan tugas-tugas lain, saya harus melakukan kegiatan ini, padahal tugas kegiatan tersebut tidak memiliki tingkat krusialitas atau tidak sepenting itu, tidak harus diselesaikan saat itu juga. Yang mana outputnya dapat dilihat sendiri adalah panic attack dan overthinking. Menurut penelitian oleh Balkis dan Duru, peneliti asal Amerika tahun 2007, disampaikan bahwa 95% mahasiswa pernah mengalami procrastinating di kehidupan perkuliahannya di US sana. Dan 46% diantaranya mengakui bahwa half of the time mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga berdasarkan data berarti ada dong orang-orang terpilih yang tidak mengalami procrastinating, atau saya sebut procrastinator. Orang-orang yang dapat mengoptimalkan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Lalu apa sih yang membedakan kita, atau saya, procrastinator, dan orang-orang rajin, orang-orang terpilih tersebut procrastinator? Berikut merupakan visualisasi gambaran anatomi otaknya orang-orang procrastinator dan procrastinator. Kalau teman-teman amati, tidak ada perbedaan sama sekali dari bentuk, ukuran, kapasitas, volume otak dari kita masing-masing. Jadi kita masing-masing memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi procrastinator maupun mengembangkan diri kita agar menjadi procrastinator. Lalu apa dong yang menyebabkan kita memiliki budaya buruk procrastinator ini? Dari beberapa jurnal yang saya baca, saya menyimpulkan ada
hal yang menyebabkan procrastinator. Yang pertama adalah poor time management, atau seorang mahasiswa atau pekerja yang belum terlatih, belum terbiasa untuk membagi waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Yang kedua adalah lack of motivation. Mungkin bagi kita mahasiswa, kita kurang termotivasi untuk mengerjakan tugas yang ada dikarenakan deadline yang masih jauh. Mungkin bagi para pekerja, mereka bermalas-malasan menunda-nunda pekerjaan yang ada dikarenakan gaji mereka yang tidak sesuai dengan apa sih yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah low self-esteem atau kepercayaan diri seseorang yang rendah. Jadi mereka sadar bahwa kemampuan mereka rendah, akan tetapi kebiasaan kita sebagai manusia adalah memiliki perfeksionis atau kita pengen hasil atau outputnya itu sempurna. Sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang kapasitas yang kita miliki itu tidak sejalan dan tidak ketemu. Jadi kita memilih untuk menunda pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah workload. Workload di sini maksudnya adalah jumlah tugas, kerumitan, atau bahkan deadline yang menumpuk dan jenis atau bidang yang mungkin kita sebagai individu tidak kuasai. Dari 4 hal ini akan memicu otak kita menghasilkan coping mechanism berupa procrastinating, di mana 4 hal ini atau tugas-tugas tadi itu didetek oleh otak kita sebagai bahaya yang harus dihindari, sehingga otak kita menyarankan kita untuk bersenang-senang, menyarankan kita untuk mengerjakan hal-hal yang mudah, terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Akibat dari procrastinating sendiri, yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bersenang-senang, akan tapi ada rasa bersalah, ada rasa guilt, ada rasa tidak tenang atau anxiety di belakang kepala kita, karena kita bersenang-senang, tapi kok kita masih ada tanggungan di belakang, kita masih harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Selain itu, saya juga membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dari sisi akademiknya, seorang mahasiswa akan menghasilkan bad performance in college, dikarenakan kita mengerjakan tugas mepet, kita menghasilkan banyak error, kita tidak teliti dalam mengerjakannya, sehingga outputnya kemungkinan besar bagi kita mahasiswa A+, mahasiswa yang menghasilkan nilai tinggi, bisa mendapat nilai jelek, atau F. Yang kedua adalah small goals, sama dengan small achievement. Maksud dari ini ialah mahasiswa yang sadar akan kemampuan mereka, yang sadar akan kebiasaan mereka procrastinating, akan sadar bahwa, aku nggak akan bisa nih ngerjain, aku nggak bisa mengerjakan suatu tugas, suatu pekerjaan ini tepat waktu, karena aku procrastinate biasanya. Dengan begitu, orang-orang ini akan terbiasa set small goals, set small achievement, membatasi diri mereka untuk berkembang. Yang dari perspektif yang lain adalah work life atau company. Dari sisi perusahaan akan memilih orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi lulusan terbaru atau fresh graduate yang terbiasa procrastinate itu akan kalah saing. Yang selain itu, perusahaan juga akan mengalami kerugian. Setidaknya dari jurnal penelitian itu diketahui bahwa 1/4 jam dari waktu kerja orang-orang biasanya 1/4-nya itu digunakan oleh procrastinator untuk menunda-nunda, sehingga perusahaan itu tiap orangnya hampir rugi $10.000. Tentu saja perusahaan tidak ingin mengalami hal tersebut, dan kita sebagai individu juga nggak pengen memiliki atau memelihara kebudayaan procrastinate ini. Terus, how to cure it? Bagaimana sih kita menghilangkannya? Yang pertama, secara umum mungkin teman-teman udah pernah baca, cara ini itu mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih tekun, lebih rajin, lebih fokus. Itu ada eliminate distraction, hilangkan HP, hilangkan sosmed, atau hal-hal yang bisa mendistract kita. Choose a quiet place, itu mendukung kita untuk fokus, mendukung kita untuk mengerjakan hal yang apa sih yang ada di depan kita tanpa ada distraksi juga. Find a productive partners. Seperti teman-teman saya yang ada di sini, kami tentu saja berusaha untuk menjadi produktif. Dan kebiasaan kami tentu saja berkumpul di satu tempat, kita rembuk, membahas tugas, menyelesaikannya, kita bisa produktif, tapi kita bisa enjoy the moment juga. Dan yang terakhir, reward yourself when finished. Kita memberi semacam reward atau hadiah untuk diri kita pribadi apabila kita sudah menyelesaikan suatu tugas atau kita mencapai achievements gitu. Tapi saya juga izin untuk menyampaikan pengalaman saya atau prinsip apa sih yang saya pegang yang beberapa bulan terakhir ini berhasil
menghilangkan budaya procrastinate di kehidupan saya. My principle or what do I do? Yang pertama adalah time isn't our enemy. Time is our change. Di mana maksudnya adalah durasi yang diberikan oleh dosen, oleh atasan kita untuk mengerjakan suatu tugas, jangan anggap sebagai bahaya. Jangan anggap sebagai masalah. Anggaplah itu sebagai kesempatan kita untuk belajar lebih. Dengan durasi waktu yang ada, kita bisa memulai lebih awal atau start your task early, sehingga kita bisa explore nih tugas yang diberikan. Mungkin bagi kita ada yang kurang menguasai di bidang ini, kita bisa memulai awal, kita bisa explore, kita bisa memahami lebih dalam intinya tuh apa sih dari tugas atau permasalahan yang harus kita selesaikan ini. Yang kedua, break down the big task into small tasks, dimana maksudnya adalah suatu tugas yang susah, suatu tugas yang besar, itu kita breakdown menjadi small task atau tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Dimana dengan itu kita secara nggak langsung itu menipu otak kita yang mana awalnya itu adalah tugas yang sulit, tugas yang besar, itu kita breakdown menjadi hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita selesaikan. Setelah kita checklist satu persatu, otak kita secara nggak sadar, oh tugasnya udah selesai, berarti nggak ada bahaya yang kita harus hadapi gitu. Yang ketiga adalah menggabungkan dua tadi menjadi satu tabel, suatu timeline, satu penjadwalan, yaitu visualize it as a reminder. Karena percuma kita melakukan poin 1 dan poin 2, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu bakalan jadi planning aja di belakang kepala kita, dan belum tentu bakal kita realisasikan. Dari pengalaman saya pribadi, dan menurut saya akan menjadwalkannya dalam bentuk ini. Hal ini sangat sederhana karena kita bisa membuat semuanya di Microsoft Excel contohnya, atau mungkin teman-teman yang lebih visual bisa ngehiasnya, bisa pakai aplikasi yang tersedia untuk menciptakan tabel penjadwalan. Dimana kalau teman-teman lihat di sini adalah deadline dari suatu tugas besar atau tugas yang sulit, dan kita breakdown it into small tasks menjadi 6 bagian, dan kita akan menyelesaikan lebih awal. Ada waktu di sini untuk kita memahaminya lebih dan mungkin mengevaluasinya atau merevisinya. Terus di sini ada contoh juga seleksi lab, di mana teman-teman mungkin mau mendaftarkan lab di lab mana saja. Teman-teman bisa latihan teorinya terlebih dahulu, teman-teman bisa latihan hitungnya, sehingga meminimalkan kemungkinan teman-teman untuk gagal di seleksi lab tersebut. Mungkin kalau ada target atau achievementnya ISMA, teman-teman pengen mendaftar ISMA, bisa juga nanti kita breakdown menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana, menjadi PR yang harus kita kerjakan. Lalu di sisi kanan ini, yang warna kuning, teman-teman bisa lihat motivation-nya. Motivasi kita untuk menyelesaikan semua tugas ini itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa kita ingin mencapai IPK yang tinggi, kita ingin lulus tepat waktu, atau mungkin kalau kita selesaiinnya lebih awal, kita ada kesempatan nih untuk main. Berikutnya, misal bagi teman-teman mau main ke Jogja, atau kegiatan kami kemarin ada KKL di Bali, atau bagi saya yang lagi happeningnya untuk nge-gym, saya bisa nge-gym bareng doi saya, atau orang spesial bagi saya, sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan terakhir, kita set goals. Set goals ini maksudnya adalah tujuan akhir kita apa sih? Nggak harus short term, bisa kita targetkan juga yang long term. Dan dari tabel ini saya sarankan tabel yang bisa kita update terus, tabel yang selalu kita amati, bisa kita hias, bisa kita ubah kapanpun, modifikasi kapanpun, jadi kita pun nggak bosan ngelihatnya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang ingin saya ingatkan di akhir adalah let's start our journey now untuk menjadi procrastinator, dan mari kita hilangkan budaya procrastinator. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok deh baru diterapin.